Nasi mana nasi? Wah, lembut kali, hei. Empuk sekali. Gila. Hai guys, welcome back to my channel Luffy Tahu. Kita akan kembali ke resep-resep masakan rumah yang enak banget, gampang. Kita akan bikin ayam pop. Nah, buat para pecinta Padang dan yang jago masakan Padang, maaf nih kalau gue bikinnya nggak terlalu tradisional. Gue ikutin yang menurut gue works the best for me. Jadi ini adalah ayam pop yang mungkin sedikit lebih modern karena kita akan bikin kuah-kuah kental. Sebenarnya banyak banget sih yang bikin resep ini, banyak banget referensinya gue ambil. Ini resepnya gue pernah lihat di resepnya Will Goss, Devina, dan banyak lagi sih yang bikin versi-versinya. Tapi emang banyak yang mungkin bawang putih lebih banyak kek, nggak pakai santan kek, dan lain-lain. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi kalau gue pernah nonton baca buku Ibu Siska ya. Jadi kalau ayam pop tuh sebenarnya kan diungkep dengan air kelapa tanpa menggunakan santan. Tapi hari ini kita akan tambahkan sedikit santan untuk si ayam popnya. Misalkan kalian pengen skip santannya sebenarnya nggak masalah, cuma nambah gurih kelapa aja. Begitu. Dan kita akan bikin saus kentalnya juga dan juga sambelnya. Di resepi gue yang ada di TikTok sama di Reels itu, memang di sambelnya gue menggunakan santan untuk bikin dia lebih gurih. Tapi kalau emang enak santan, mungkin di bagian santan sambelnya bisa di skip. Oke, jadi ayam pop itu kita menggunakan ayam kampung dimana pejantan sih biasanya ya. Ini tuh memang ayam yang paling pas menurut gue untuk bikin ayam pop, dan juga pastinya bedanya dengan ayam biasa. Dan ini gue suka banget sih, karakternya tuh kayak mantap sekali. Dia tuh menggunakan air kelapa asli ya yang kita beli di pasar. Jadi kalau misalkan beli air kelapa yang kayak instan gitu, kayak Hydra Coco misalnya, itu sebenarnya boleh aja, cuma sudah ada kandungan gula, which is jadi ayam pop kalian tuh lebih manis gitu. So pertama untuk bumbu-bumbu rempahnya, di sini kita ada serai, salam, daun jeruk, jahe, dan bawang putih. Jadi semuanya tuh digeprek aja. Ini aromatik yang sangat-sangat simple, nggak pakai bawang merah, bawang putih aja. Jadi bawang putihnya kita akan geprek aja, dan serai juga. Serai pakai dua cukup sih. Buangnya ujung nggak penting ini. Nih, geprek. Jahe kita pakai sejempol aja, kita akan geprek aja. Geprek aja. Kayak dimemarkan. Lanjut masukin ke si panci. Oke, ini ayamnya. Untuk resep ini bisa untuk 2 ekor ayam. Biar yang penting tuh kayak si kelapanya tuh merendam gitu. Jadi kemarin tuh gue sempet beli ayam gede banget, ini kagak muat pancinya. Jadi di sini si ayamnya gue minta ke abangnya, bang yang sedang bang gitu. Karena kalau kemarin gede banget, bener-bener sampai nggak muat pancinya. Nah, ini pas banget nih, ini 2 ekor ayam kampung. Kita akan kasih air kelapa. Ini air kelapa seliter, tapi yang penting dia tuh mengcover aja sih, mengcover si ayamnya. Kalau kurang tambahin lagi. Bawang putih. Jadi ini memang ayamnya tuh pakai spices yang kayak bawang putih, jahe biar nggak bau amis. Saus tiram lagi. Serai, salam, daun jeruk. Bumbui dengan garam. Kita aduk habis ini. Lada. Dan biar gurih-gurih mantap, kita kasih ini ya. Kaldu bubuk. Basically cuman diaduk dan diungkep sampai dia empuk. Tapi hati-hati, empuknya bukan empuk hancur banget ya. Jadi kayak kira-kira itu kita ungkep 40 sampai 45 menit, cek tekstur ayamnya. Guys, punten, ini kita akan kasih air kelapa lagi karena kurang merendam. Yang penting ke cover ayam aja. Terus ini jangan lupa ya, kita akan aduk biar bumbunya rata. Terus maaf banget nih lupa santan, dikit aja biar gurih. Aduk sampai rata. Oke, jangan lupa juga tambahkan micin ya, biar gurih. Oke, ini kita akan aduknya sampai rata nih. Basically cuma aduk sampai rata, bumbunya sudah nyampur semua. Ini gue masak dulu sampai dia tuh mendidih. Nanti gue akan simmer di api kecil, ya kira-kira 40 menitan sampai ayamnya itu nanti empuk. Tapi bukan empuk hancur, yang penting empuk tender aja. Dan juga nanti kuahnya ini kita akan saring dan dijadikan kuah kental gitu. Kita kentalkan dengan sedikit santan dan juga pakai tepung.
Oke, ini sudah mendidih. Kita akan kecilkan apinya. Jadi kita masak di api kecil aja guys ya, biar slow cook gitu loh. Api kecil. Tutup boleh, tapi gue nggak punya. Oke guys, ini sudah 45 menit. Loh, sudah, ini api kecil ya BTW. Sudah empuk juga ayamnya. Ini kita matiin apinya. Jadi kalau kita cek nih, atau udah sampai copot dari tulang juga yang ini, tapi teksturnya tuh masih kayak tuh empuk, tapi gak hancur gitu. Karena gue nggak mau dihancur, nanti pas diangkat takutnya dia bleber gitu loh. Dan itu, pokoknya sampai patokan gue tuh kalau gue pegang dagingnya tuh sudah kayak gampang dipisah gitu, bagian dada gitu. Nanti kita yang keluarin dulu, diamkan di airnya ini biar dia tuh nggak kering. Next kita akan bikin sambalnya. Basically di sini tuh nanti si ayamnya kalau kita mau pakai baru kita saring kuahnya. Jadi gue diamkan si ayamnya bersama dengan kuahnya biar nggak kering. Untuk sambalnya ini tingkat kepedasannya kalian atur sendiri. Di sini gue pakai cabai keriting dan juga cabai rawit dan sedikit tomat. Gitu kita blender, kita tumis sampai dia wangi. Terus tinggal dikasih kuah ayam atau nggak kasih santan juga boleh. Ini gue potong kecil-kecil biar gampang blendernya ya. Nah, tomatnya gede banget. Kalau misalkan tomatnya kecil pakai satu karena ini gede dan takutnya kan jadi nggak pedes. Gue cuma pakai setengah. Oke, rough aja. Masukkan semua bahan-bahan ke sini. Rawit pakai 5 biar mantap. Tomat kasih air dikit biar muter. Terus ke blender. Oke, udah. Sampai dia halus, kita akan masak. Oke, ini udah nggak gitu panas BTW. Jadi ini akan gue angkat dulu. Tuh ya, empuk banget, tapi jangan sampai hancur. Ini kita akan angkat, kenapa? Karena gue pengen ambil kuahnya. Oke, ini kita saring. Nah, total dapetnya itu 700 ml, dimana akhirnya gue memutuskan yang 600 ml-nya ini gue pakai buat bikin kuah kentalnya, si 150 ml-nya ini gue pakai buat si sambalnya. Sebetulnya gue pernah pakai resep ini dan gue pakai santan dan juga air, tapi kayaknya gue mau ganti untuk si sambalnya itu pakai kuah ayamnya pas lagi di glaze gitu biar lebih ayamnya lebih keluar gitu, lebih gurih ya. Next kita akan masak sambalnya, kita tumis sampai dia mateng dengan minyak kelapa. Wajib minyak kelapa. Sumpah kalau pakai minyak kelapa tuh gurih banget dan emang ciri khas daripada ayam pop tuh emang ada bau kelapa. Jadi bukan ayam pucat biasa, tapi ayam pucat dengan wangi kelapa yang sangat-sangat gurih. Tumis sampai wangi, kita akan seasoning, tapi jangan terlalu medok karena ini sudah cukup gurih. Nanti tinggal disiram dengan kuah, terus kita akan saring. Pokoknya sausnya itu harus saring, teksturnya kayak sosis-sosis kental gitu. Terus terakhir kita akan bikin sausnya, kuah kental putihnya, dengan mengentalkan si sisa kuahnya dengan tepung terigu. Nah, untuk ayamnya sendiri, kalian tuh bisa juga digoreng atau nggak dibiarkan seperti ini. Digoreng dengan minyak kelapa juga boleh. Oke, minyak kelapa. Kira-kira 3-4 sendok makan lah ya sambalnya. Ini kita akan masaknya itu berbarengan dengan daun jeruk. Cemak dulu. Ini kita akan tumis sampai dia kering, benar-benar kegoreng, di glaze, seasoning, terus saring. Oke, sekarang ya, ini kan masih mentah nih. Jadi kita akan masak dia sampai dia itu pecah minyaknya, kayak keluar gimana, kayak kering gitu. Terus kita akan diglaze dia. Jadi kalau benar-benar kayak mulai pecah dan benar-benar kayak kering, itu udah matang. Oke, udah kegoreng. Kita masukin kuah ayam. Kira-kira dulu ya. Oke, ini kita aduk-aduk sampai menjadi saus gitu. Oke, ini sudah cukup gurih. Gue akan tambahkan sedikit gula biar dia tuh lebih balance. Gula siki aja. Sekarang cobain kurang apa nggak gitu. Terus gue tadi kayak masak di api kecil biar ke jus. Tapi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu kental gitu. Jadi teksturnya kayak sosis, saus misalnya col gitu. Garam dikit lagi. Tuh. Karena yang dibumbu cuma kuahnya doang kan. Udah cukup lah, kita bisa angkat. Oke, ini kita akan saring.
Oke, ini masalah kental encer, serah kalian. Kalau gue demennya sih teksturnya seperti ini, menurut gue pas. Kalau terlalu kental juga kayak pedes banget, say. Ini kalau mau lebih kental lagi, bisa dimasaknya tadi lebih lama lagi biar lebih kental. Oke, sudah jadi sausnya dan sisa airnya di sini kita akan kentalkan dengan tepung. Gue pakai 2 sendok makan tepung. Kita akan larutkan sedikit dengan air buat dipancing biar gak gumpel. Terus kita akan masak barengan di api kecil sampai mengental. Jadi kayak saus kental gitu ini yang bikin ayam popnya tuh kayak lebih gurih, gimana ya, lebih enak makannya, ada kuahnya gitu. Oke, jadi ini dilarutin dulu ya biar nggak gumpel pas dimasak bareng. Oke, nyampur kayak gini. Jadi yang penting tepungnya sudah nggak ada lagi, kita campurin semua ke panci. Oke, kuah ungkepan ayam dan tepung. Tenangnya tepungnya nggak bakal bau mentah kok, karena kita akan simmer dia kira-kira 15-20 menit sampai jadi mengental. Didikan, simmer. Kita masak di api kecil 20 menit biar tepungnya matang juga dan pastinya sausnya mengental. Maaf guys, lupa. Ini gue kasih santan juga ya, santan kental. Santan instan sih, biar lebih gurih. Udah, baru kita masak bareng. Lupa. Jadi warnanya putih. Oke, ini udah 20 menitan, teksturnya seperti ini loh. Kayak saus gitu. Kalian mau lebih kental, terserah. Kalau gue sih segini pas ya, jadi kayak kuah gitu loh ya. Oke, ini ayamnya kita akan goreng sebentar di minyak kelapa. Bener-bener minyak panas, celap-celup, angkat. That's it, biar nambah flavor kelapa yang lebih intens lagi. Minyak kelapa, cuman kayak gini doang. Balik sekali. Yang penting kena minyak panas aja. Udah diangkat. Gitu doang. Oh ya guys, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa beli di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. Udah tinggal susun guys. Ini wangi banget asli. Oke, emang kalau pakai saus tuh kayak lebih endolita gitu loh. Nih, ayamnya tuh empuk banget. Tapi emang gue nggak mau empuk yang sampai hancur ya, karena jujur kemarin tuh gue pengalaman begitu. Duh, susah banget itu angkatnya. Ini empuk sekali. Pakai sambal popnya, terus diulek-ulek sama nasi panas. Endolita. Ini kalau emang tidak tradisional cara bikinnya, maaf sekali lagi ya. Tapi if you can enjoy it, it's okay. So itu dia ayam pop yang tidak tradisional tapi aslinya enak banget sih, enak banget, gurih, nasi panas, bener-bener. Gini kalau yang demen kelapa, kayak wangi-wangi kelapanya tuh kelapa-kelapa, minyak kelapa gitu loh. Dan ada serai, salam, bener-bener jadi kayak aromatik gitu. Dan bikinnya cukup gampang, emang resepnya agak banyak, tapi ini worth it kok. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen seperti ini, komen yang pasti baca. And until next time, bye-bye!